Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi tentang metabolisme ya. Kita awali dulu dengan pengantar metabolisme apa aja itu. Nah, untuk sasaran belajar kali ini yang pertama itu kita bisa menjelaskan tentang pengertian dari metabolisme. Yang kedua itu untuk menjelaskan fungsi metabolisme ya. Ini kurang ini teman-teman. Kemudian membedakan golongan organisme dalam memperoleh sumber energi, menjelaskan jenis-jenis metabolisme, membedakan lintas katabolik dan anabolik, dan yang terakhir adalah menjelaskan jalur-jalur regulasi metabolisme secara umum ya. Untuk mendahului kita dari pengertian dulu, dari pengertian metabolisme. Jadi metabolisme sendiri itu adalah suatu proses sel ya. Jadi sel ini itu mengambil energi dari lingkungannya dan mengkonversi bahan makanan menjadi komponen-komponen sel melalui jaringan reaksi kimia yang terintegrasi sangat rapi ya. Di sini dia mengambil energi dari lingkungannya. Nanti kita lihat seperti apa energi yang diambil dan mengonversi bahan makanan ya menjadi komponen-komponen sel melalui jaringan reaksi kimia yang terintegrasi sangat rapi. Terus yang kedua, fungsi beberapa metabolisme adalah yang pertama itu untuk memperoleh energi kimia, udah pasti nih teman-teman. Yang kedua itu untuk mengubah molekul-molekul nutrien menjadi unit pembangun makromolekul. Yang ketiga untuk menggabungkan molekul pembangun menjadi protein, ini untuk molekul besarnya ya. Asam nukleat, lipid, dan lain-lain. Nah ini teman-teman nanti mungkin kita bahas sedikit. Jadi kalau penggabungan molekul ya teman-teman ya, penggabungan molekul kecil menjadi molekul besar ya, itu disebutnya adalah anabolisme ya. Anabolisme artinya dia membutuhkan energi teman-teman. Namun yang kedua untuk penguraian atau membentuk dan mendegradasi biomolekul untuk fungsi khusus sel, penguraiannya di sini ya, berarti penguraian molekul itu disebutnya adalah katabolisme ya. Jadi kalau molekul kecil menjadi molekul besar itu namanya adalah anabolisme, jenis metabolismenya. Kalau misalnya molekul besar menjadi molekul kecil yang lebih sederhana, itu disebutnya adalah katabolisme ya. Nah, terus yang mau kita bahas selanjutnya adalah untuk klasifikasi organisme dalam memperoleh sumber energi. Kita ambil contoh di sini ada dua ya, ada dua jenis organisme. Yang pertama adalah autotrof ya teman-teman ya. Autotrof artinya dia bisa membuat makanan sendiri ya, dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua adalah heterotrof. Artinya dia mengambil, sebenarnya nanti kita bahas nih di sini. Nah, di sini ada namanya photoautotrof cell. Contohnya adalah tumbuhan, teman-teman. Tumbuhan yang memiliki klorofil ya, tumbuhan. Terus yang kedua adalah organisme yang selnya itu heterotrof. Contohnya adalah hewan contohnya hewan, manusia, dan lain-lain ya, yang lebih kompleks gitu. Jadi untuk autotrof itu adalah organisme yang sederhana, sedangkan heterotrof ini adalah organisme yang lebih rumit, teman-teman ya. Nah, di sini kita bahas. Nah, ini adalah suatu gambaran aliran energi yang terjadi antara organisme autotrof dengan heterotrof ya. Di sini salah satu aliran energinya adalah energi karbon dan juga O2 maupun CO2. Jadi untuk autotrof ini, si organisme autotrof dia itu akan mengambil energi dari energi matahari atau solar, teman-teman. Ini matahari ya atau solar ya. Nah, jadi dari energi matahari dan dia membutuhkan namanya CO2 dan juga H2O ya
Untuk tanaman ini dia ngambil CO2 dari udara berarti, kemudian H2O-nya itu dari tanah ya, kalau misalnya dia tanaman yang berklorofil ya. Nah nanti dari H2O dan CO2 ini dengan bantuan energi dari energi matahari, dia itu akan membentuk O2 dan juga glukosa, teman-teman ya. Ini adalah makanan dari si tanaman tersebut gitu, dari energi-energi dan sumber-sumbernya sudah dia ambil nih. Ada sumber air, sumber CO2 dan juga sumber energinya berupa energi matahari. Nah, glukosa ini nanti bisa digunakan oleh manusia dan juga O2-nya juga digunakan oleh manusia dan juga hewan, teman-teman, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk aliran energinya antara hubungan antara si organisme autotrof dan juga heterotrof ya. Di sini ada beberapa kali klasifikasi organisme, teman-teman. Yang pertama adalah fotoautotrof, tadi yang sudah kita bahas. Dia untuk sumber karbonnya atau sumber bahan organiknya itu dari CO2. Sumber energinya itu dari cahaya ya, atau dari matahari. Nah, ini kemudian elektron donornya ada H2O, H2S, sulfur dan juga komponen anorganik yang lain. Ini contoh dari organisme autotrof ya, teman-teman ya. Ada tanaman yang berklorofil, ada alga, ada cyanobacter, terus juga ada bakteri yang berfotosintesis, teman-teman. Terus yang kedua adalah organisme yang jenis fotoheterotrof, yang mengambil sumber karbonnya itu dari komponen-komponen organik, namun tetap menggunakan energi cahaya sebagai sumber energinya, teman-teman ya, di sini. Nanti elektron donornya adalah komponen organik. Contohnya adalah bakteri yang non sulfur, teman-teman, di sini. Kemudian yang ketiga itu adalah yang jenis organisme yang chemoautotrof. Dia mengambil sumber karbon dari CO2, kemudian energinya itu berasal dari reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks, teman-teman ya, di sini ya. Kemudian elektron donornya adalah H2, H2S melalui komponen anorganik ya, amonium, nitrit, fero dan juga logam mangan nih, teman-teman ya. Contohnya organisme adalah bakteri yang melakukan proses nitrifikasi ya, di sini ya, nitrifying bakteria, hidrogen, sulfur dan juga iron bakteria, teman-teman, di sini. Kemudian terakhir adalah yang jenis organisme chemoheterotrof. Dia mengambil sumber karbon dari komponen organik dengan energi sumber energinya berupa reaksi redoks tadi sama dengan yang chemoautotrof ya. Dan juga elektron donornya adalah dari komponen organik, contohnya adalah glukosa. Di sini contohnya contoh organismenya adalah semua hewan, terus kebanyakan mikroorganisme, terus juga tanaman yang berfotosintesis pada keadaan gelap, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi inilah contoh, ini tadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan, inilah contohnya dari yang heterotrof, inilah contoh dari autotrof ya gitu ya. Namun autotrof ada dua, ada yang fotoautotrof dan juga fotoheterotrof. Yang fotoautotrof dan juga chemoautotrof. Untuk yang heterotrof itu ada yang fotoheterotrof, ada yang chemoheterotrof, teman-teman, seperti itu. Kemudian sekarang kita bahas tentang jenis-jenis metabolisme. Untuk jenis-jenis metabolisme sendiri itu ada dua, ada yang anabolisme, teman-teman ya, dan juga katabolisme. Untuk anabolisme sendiri itu dia mengubah molekul-molekul kecil, contohnya di sini adalah molekul asam amino, gula, asam lemak dan juga basa nitrogen menjadi molekul-molekul besar ya. Molekul-molekul besar yang lebih rumit, contohnya adalah protein, polisakarida, lipid dan juga asam nukleat. Jadi ini adalah proses pengubahan yang kecil menjadi besar atau disebutnya itu bottom up ya, teman-teman ya. Kemudian untuk yang katabolisme itu adalah pengubahan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil. Di sini molekul-molekul besarnya adalah karbohidrat,
lemak dan juga protein menjadi molekul-molekul kecil, yaitu CO2, H2O dan juga Na3. Nah, baik katabolisme maupun anabolisme itu keduanya menggunakan energi baik dilepaskan maupun digunakan, teman-teman ya. Untuk anabolisme, karena dia mengubah molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul besar, artinya dia membutuhkan energi. Maka di sini dia membutuhkan energi ATP, teman-teman nih, ATP, NADH, NADPH dan juga FADH2. Jadi dia membutuhkan energi-energi tersebut untuk mengubah molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul besar. Nah, si ATP itu akan diubah menjadi ADP contohnya. Terus NADH itu diubah menjadi NAD+, NADPH menjadi NAD+, dan FADH2 menjadi FAD, teman-teman ya. Jadi di sini yang lepas itu adalah gugus fosfatnya ya, di situ ya. Kemudian untuk katabolisme, dia itu melepaskan energi dari prosesnya karena dia mengubah molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil atau disebutnya proses top down ya, teman-teman di sini. Jadi maksudnya contohnya ADP ketika di proses anabolisme dia itu akan melepaskan gugus fosfat menjadi ATP, teman-teman. Jadi balik lagi tuh. Jadi di katabolisme itu energi dilepaskan atau gugus fosfatnya dilepaskan, di anabolisme itu gugus fosfatnya digunakan untuk proses reaksinya gitu ya. Di sini. Jadi di sini kita bisa menjelaskan proses metabolisme beserta energi yang digunakan asal dari mana gitu. Kemudian sekarang kita bahas lagi tentang 3 tipe jalur metabolisme yang non-linear ya. Yang pertama adalah converging katabolisme, yang kedua adalah diverging anabolisme, yang ketiga adalah cyclic pathway ya, atau jalur siklik. Nah, untuk yang pertama ini tadi kita sudah bahas ya bahwa katabolisme itu adalah pengubahan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil ya. Di sini contohnya fosfolipid, triacylglycerol, starch, glikogen dan juga sucrose itu berubah menjadi molekul kecil yaitu asetat atau asetil-CoA di sini ya. Di mana si asetil-CoA ini digunakan sebagai prekursor baik untuk jalur siklik maupun jalur anabolisme. Nah, karena dia mengecil ya, itu disebutnya converging untuk yang katabolisme, karena terus yang anabolisme itu karena dia jalur membesar, itu disebutnya diverging ya. Nah, si asetil-CoA ini digunakan pada jalur anabolisme untuk membentuk di ujungnya nih misalnya steroid, kolesterol, triacylglycerol dan juga fosfolipid ya di sini ya. Nah, ini teman-teman nanti juga kita bahas bahwa untuk jalur anabolisme maupun katabolisme, walaupun nanti dia ujungnya nih misalnya di sini ada sama-sama triacylglycerol ya di katabolisme maupun anabolisme nih. Nah, tapi dia melalui jalur yang berbeda, teman-teman. Gitu. Nanti kita bahas di bioenergetika. Terus selain itu juga si asetat atau asetil-CoA ini digunakan sebagai prekursor untuk jalur yang siklik, teman-teman. Jalur siklik ini artinya dia jalurnya itu siklus atau berputar ya. Contohnya di sini sitrat diubah menjadi CO2, maksudnya mengolong CO2 sampai menjadi oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat ini bersama dengan asetat membentuk sitrat lagi seperti itu. Jadi jalurnya itu membentuk siklus atau siklik atau berputar, teman-teman ya, seperti itu ya. Bedanya dengan yang katabolisme maupun anabolisme yang converging maupun diverging seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini tentang pengantar metabolisme. Cukup singkat sebenarnya. Nanti kita bahas lagi tentang selanjutnya tentang bioenergetika dan juga masing-masing metabolisme dari tiap biomolekul ya. Oke, jadi gitu aja. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.